Hai, namaku Bella dari podcast Nuraga. Tempatmu menuangkan isi hati. Di podcast ini, kamu bebas bercerita apa aja dan menuangkan isi hati kamu. Di sini, aku bakal menjadi tempat curhat kamu sekaligus perwakilan dari perasaan kamu. Buat episode hari ini, aku mau bacain curhatan dari orang lagi yang aku samarin namanya jadi Randy. Jadi Randy itu bilang kalau misalnya dia adalah seorang mahasiswa asal Medan, orang Medan maksudnya, yang sekarang itu dia tuh lagi kuliah di Jakarta di semester 6. Semester 6 itu berarti dia udah mau lulus ya. Ceritanya ini tuh tentang cinta masa kecil dia atau kayak cinta monyet dia pas masih kecil, dan sebenarnya dia tuh kayak nggak terlalu ingat gitu loh tentang kejadiannya kayak gimana. Jadi pas kecil itu dia sempat suka sama satu cewek, dan setelah beberapa tahun dia sama ceweknya ketemuan. Dan mulai dari saat itu pas mereka ketemuan, Randy memutuskan buat setia sama ceweknya. Tapi ternyata dia di PHP-in dan dia merasa kecewa karena si ceweknya itu. Jadi Randy ini adalah orang kelahiran Tangerang, dan mamanya itu jadi guru yang mengajar di sekolahnya Randy pas dia itu masih di Tangerang. Di umur dia yang masih kecil, Randy ini udah mulai tertarik sama teman ceweknya, yang pada saat itu si teman ceweknya ini tuh udah sekelas sama Randy. Si Randy udah sering banget cerita dan bilang ke mamanya kalau dia itu suka sama si teman ceweknya. Tapi ya mamanya cuman sekedar ketawa aja. Nah itu tuh satu-satunya hal yang diingat sama Randy. Mungkin karena dia ini masih kecil kali ya, jadi dia kayak gak terlalu inget semua kejadiannya tuh kayak gimana. Nah, pas si Randy masuk ke SMP, mamanya ini akhirnya membongkar cerita yang dia alami dulu pas masih kecil. Dan ternyata dari kesaksian mamanya sendiri, dia bilang waktu itu salah satu guru yang mengajar di kelasnya Randy pernah tanya ke si ceweknya hal-hal yang benar-benar dia gak sangka-sangka sama sekali. Si gurunya ini nanya ke ceweknya, kamu suka gak sama Randy gitu. Dan benar-benar si Randy ini tuh kaget karena ternyata si ceweknya ini tuh juga suka sama Randy gitu. Semenjak mamanya ceritain kejadiannya itu, si Randy sama keluarganya memutuskan buat pindah ke Medan dengan alasan neneknya itu yang tinggal sendirian di kampung meninggal pada saat itu. Mereka sekeluarga memutuskan buat menetap di kampung halamannya, yaitu di Medan. Nah pokoknya abis mamanya Randy itu cerita kalau si ceweknya ini juga suka sama Randy maksudnya, dia mulai mencari-cari keberadaan si ceweknya. Cuman karena dia itu mungkin masih lupa gitu ya tentang kejadiannya, dia jadi gak begitu tahu tentang si cewek ini. Nah pas si Randy ini udah masuk SMA, akhirnya dia berhasil nih dapetin username-nya si cewek, username Facebook. Dan ternyata setelah Randy kontak-kontakan sama dia, ceweknya tuh bilang kalau semua yang diceritain sama mamanya Randy itu benar. Jadi dia ini tuh udah mengkonfirm kalau misalnya emang ya si ceweknya itu dulu tuh suka sama dia gitu. Terus mereka berdua sepakat buat ketemuan bareng di Tangerang. Pas dia ketemuan itu, si Randy sama ceweknya juga memutuskan buat gak pacaran dulu karena alasan pribadi dari si ceweknya. Nah singkat cerita, abis Randy lulus SMA, dia pengen
kuliah di Jakarta aja supaya dia itu bisa deket sama ceweknya. Soalnya ceweknya ini juga tinggal di Jakarta. Nah, habis itu Randy juga bilang ada satu kesempatan di mana dia itu mengunjungi rumah si ceweknya. Nah, pas di rumah ceweknya itu, dia juga ketemu sama orang tuanya. Dan si Randy bilang kalau misalnya orang tuanya tuh merasa si Randy ini tuh udah gak asing gitu sama buat mereka. Soalnya si ceweknya tuh juga udah sering banget cerita tentang dia ke orang tuanya. Jadi orang tuanya itu gak menganggap dia sebagai orang asing, tapi mereka itu udah sangat familiar sama Randy gitu katanya. Setelah ketemuan sama orang tua ceweknya, intinya si orang tuanya ceweknya itu serak-serak aja dan mereka menerima si Randy dengan baik. Nah, habis itu si ceweknya juga pernah bilang ke si cowoknya, ke si Randy, kalau misalnya dia juga suka sama Randy. Tapi yang bikin dia bingung adalah si ceweknya tuh tetap gak mau buat berkomitmen sama Randy. Katanya sih gara-gara si kampus ceweknya ini tuh gak boleh mengizinkan mahasiswanya buat pacaran sebelum semester 5. Dan menurut aku ini agak aneh sih, soalnya kayak aku tuh belum pernah denger kalau ada kampus yang membatasi mahasiswanya buat pacaran. Tapi kalau misalnya ada ya aku juga gak tahu sih. Nah, tapi walaupun si ceweknya bilang kalau misalnya dia gak boleh pacaran sebelum semester 5, Randy itu tetap setia buat nungguin ceweknya. Dan pas lagi nunggu itu dia sama sekali gak kehilangan kontak sama si ceweknya. Jadi dia sering-sering kabar-kabaran gitu. Si Randy ini tuh udah serius banget dan udah bener-bener kayak menunggu banget untuk komitmen sama si ceweknya. Sampai dia itu gak mau membuka hati buat cewek yang lain. Jadi dia benar-benar setia banget sama ceweknya. Setelah semester 5 berlalu, akhirnya Randy kayak mau menagih gitu dong ya. Mau punya hubungan yang lebih serius lagi sama si ceweknya. Dan Randy juga udah sempat bilang ke orang tuanya kalau misalnya dia mau membawa ceweknya ke hubungan yang lebih serius. Dan mereka setuju nih. Dan orang tua Randy juga katanya udah setuju sama rencananya itu. Tapi ternyata yang bikin gak lancar itu adalah si ceweknya ini ternyata tiba-tiba udah punya pacar. Dan ceweknya juga bilang kalau misalnya dia ini udah gak suka lagi sama Randy. Wah, itu sih pasti benar-benar Randy pasti kecewa banget sih, karena dia ini pasti udah nunggu lama banget kan, dari dia SMA sampai ceweknya itu kuliah semester 5 kan kayak lama banget ya. Kayak dia udah nungguin lama banget, tapi ternyata si ceweknya ini udah punya pacar tiba-tiba. Nah, harapan aku buat Randy, kalau misalnya kamu lagi dengerin, semoga aja semua perjuangan kamu akan terbayarkan suatu hari nanti dan kamu bisa mendapatkan seorang yang lebih baik. Dan kalau misalnya teman-teman yang lagi dengerin pernah ngalamin hal yang sama, aku berharap kalian semua bisa menemukan pasangan yang tepat buat kalian semua suatu hari nanti. Oke, sebenarnya udah sih itu aja yang mau aku sampaikan. Dan kalau misalnya kalian mau ngirimin curhatan atau masalah-masalah kalian dan kalian mau curhat ke aku, kalian bisa kirimin cerita kalian ke nuraga.kita@gmail.com gitu. Dan buat kalian yang dengerin di YouTube, jangan lupa berikan subscribe, like, dan komen, dan juga share ke teman-teman kamu.
Dan kalau misalnya kalian punya Instagram atau Twitter, jangan lupa follow sosial media Nuraga. Buat Instagramnya nuraga.kita, buat Twitternya podcast Nuraga. Dan aku juga mau bilang makasih buat kalian semua yang udah dengerin. Jangan lupa buat dengerin terus podcast Nuraga, oke? Salam dari aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.